3,000 kilometer tahun 2014, 8 year. Mobil ini kemana aja, John? Wah, masih plastik, John. Senyoras, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Oke, kali ini kita akan membuat vlog yang legend, John, legend. This is the very legend vlog because we have a special car in here. Jadi memang, this is the very special car yang memang gue dapat dari orang yang spesial. First thing first, gue bakal ngucapin terima kasih buat beliau karena memang for keeping this. Gue udah sampai. Pertama kali Om, lo tau gak, gue ketemu sama omnya ya. Jadi gini, orangnya low profile banget. Jadi lo datang ke rumahnya, lo disambut dengan baik. Jadi begitu dia ngomong, Ben, have a look this car. Lo lihat, then you give me the number. Jadi oke, akhirnya gue, hal pertama yang gue lakukan adalah gue tidak langsung ngelihat mobil ini, John. Tetapi gue berkenalan dulu, ngobrol dulu, untuk dapat chemistry-nya sama beliau. Jadi memang, percaya atau nggak percaya, mobil itu bisa menjadi salah satu sahabat yang baik bagi seorang pria. Seorang pria itu ketika mempunyai mobil, biasanya mobilnya bakal disayang-sayang. Atau nggak mungkin mobil ini sebagai salah satu mainan yang tidak mempunyai nyawa lah ya. Istilahnya for some reason, banyak juga yang ngomong, ngapain sih Om beli mobil nggak dipakai? Atau nggak gimana pun, ya tetap aja Om, pria itu mempunyai yang namanya gengsi. Ketika lu sudah menjadi orang yang mapan, lu pasti ingin mempunyai sesuatu the finest thing in the world. Kayak misalkan gini, LX570 ini memang salah satu SUV yang boleh dikatakan adalah SUV yang paling mewah yang ada di Indonesia, yang berasal dari negara Sakura. Jadi memang boleh dikatakan banyak sekali orang-orang yang akan ngomong ke gue, beli mobil ini cc-nya 5.000 lebih, pasti boros, pasti kira-kira pajaknya mahal. Jadi gini, orang-orang yang seperti itu tidak ada, John, ketika lu sudah ada di top of the level. Jadi istilahnya ketika lu sudah mencapai top of the level itu, hal-hal seperti pajak, maintenance, bensin, itu udah bukan lagi menjadi alasan untuk memelihara suatu mobil. Karena gini, bukan karena gini loh John, ada orang punya duit 100 miliar, tapi uang itu kaget. Ada orang yang mempunyai uang 20 miliar, tapi dia tahu duit itu untuk apa aja dan dia bisa berhitung. Mulai dari depresiasi, maintenance, dan lain-lain. Jadi istilahnya, yang punya 20 miliar itu, suatu hari bakal jadi 100 miliar. Tapi ketika lu mempunyai uang 100 miliar, lu tidak bisa memanajemen uang lu dengan baik dari lifestyle, investmentnya kemana, dan lain-lain itu, 100 miliar itu gampang sekali untuk menjadi, berapa Om? Nah, mungkin ke 20 miliarnya cepat, sedangkan yang 20 miliar ke 100 itu akan berjalan pelan-pelan tapi pasti. Sedangkan yang 100 tek, karena dia tidak tahu bagaimana cara menikmati uangnya, bagaimana cara investasi uang yang baik, bagaimana cara menikmati hidup, bagaimana cara menghitung depresiasi mobil seperti ini. Oke. Tadi John, jadi waktu setelah gue deal sama beliau, itu gue bilang, Om, nanti kita towing mobilnya saja. Jadi yang pertama itu mobil ini gue towing dari rumah beliau sampai ke sini, untuk gue pandangin sendiri di sini sampai gue berpikir, kok ada ya mobil begini ya? Maksudnya, kok masih ada orang yang bisa nyimpen gini? Dan ternyata memang ketika kita berada di top level, alias mungkin level yang sudah di atas ya, barang-barang seperti ini grey. Artinya nggak semua orang tahu, nggak semua orang beredar. Kayak misalkan gini contohnya, orang-orang yang biasa naik pesawat bisnis kelas, pesawat first class, mungkin bagi kita yang orang awam itu akan melihat, gila ya dia buang duit parah ya. Maksudnya sekali naik pesawat bisa puluhan juta, berapa puluh juta. Ada juga tapi orang yang kira-kira
sebenarnya dengan kapasitas keuangan dia harusnya naiknya di ekonomi. Tapi dia naik di first class, memaksakan. Dan akhirnya gaya hidup yang seperti itu adalah membuat hidup dia jatuh. Karena dia tidak bisa bertahan di level yang seperti itu. Tapi untuk orang-orang yang sudah mapan di level atas, mereka berpikiran bahwa ketika gue naik pesawat yang bagus, di first class atau di business class, gue akan enjoy hidup. Dan juga mungkin gini, ketika gue berangkat, gue mau nyari duit misalkan 300 juta. Pesawat gue 10 juta, 20 juta, it's not a big deal gitu loh. Jadi istilahnya seperti itu. Nah, makanya seperti orang ini mempunyai mobil ini ya it's not a big deal buat dia. Jadi ya udah gitu loh ya kan. Dan dia juga mungkin berpikiran dia akan ngelepas ke orang yang kira-kira bakal appreciate dengan mobil ini. Begitu pula juga dengan gue. Jadi istilahnya gue akan appreciate buat teman-teman. Let's enjoy the video. Om Dimas, do your magic. Plak. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started. Gimana? Asik ya? Jadi buat teman-teman semua, gue kasih tahu, gue confirm dulu kalau kalian mau ngeliat showing unit ini, pastikan kalian sudah dealing harga dulu sama Kenny atau sama gua. Nanti kita baru merealisasikan mobil ini kita bisa towing ke rumah kalian masing-masing untuk di show di depan rumah kalian. Dan mobil ini juga tadi udah kita bawa ke Lexus Menteng untuk melakukan regular check up. Karena yang namanya mobil tahun 2014 pasti ada aja yang harus diganti, kayak oli-oli semuanya diganti-ganti dan juga dicek-cekin kaki-kakinya apanya, sehingga yang beli itu langsung bisa dinikmatin atau mungkin disimpan lagi, John. Jadi gini, enaknya kalau lu naik mobil Jepang dibandingkan mobil Eropa, kita apple to apple, barang yang sama, harga yang sama, disimpan dengan keadaan yang sama, mobil ini akan tetap stay good. Mobil Eropa selalu ada yang namanya problem. Jadi mobil Eropa itu selalu lebih kompleks. Kenapa? Gua kasih lu analogi satu. Kalau mobil Eropa itu mempunyai central lock model vakum, blep, diem. Kalau Jepang bikinnya jerjek. Tapi itu sebenarnya kalau dibilang, kok gila ya, masih ya mobil segini mahal, central locknya masih bunyi jerek. Tapi orang Jepang berpikir, keep it simple. Dia nggak mau orang yang beli mobil ini tuh bakal kesusahan karena vakumnya rusak, nggak mau nyedot up kalau nggak dipakai lama gitu, John. Dan juga LX570 ini salah satu SUV premium yang memang boleh dikatakan sangat nyaman dengan AHC. Dan AHC-nya sendiri sudah gue jelasin berkali-kali dan akan gue jelaskan lagi. Terdiri dari 4 akumulator dan 4 buah shock breaker. Dan 4 buah shock breakernya itu bisa didapat nggak nyampe 10 juta. Kalau kalian belinya di luar, kalau kalian beli di Lexus, gue nggak tahu harganya berapa. Dan juga akumulator sendiri itu kurang lebih per buahnya harganya 5 jutaan. Di luar dari ongkos servis pasangnya ya, John. Karena memang memasang akumulator sendiri itu agak sedikit tricky. Kita lihat dinya, John. Wah, gila. Ini gila. Kalau lu bayangin ya. Ini belum di coating, John. Lu bayangin kalau di mobil dimasukin ke fine gloss, apa jadinya ya, Om ya? Iya, karena begitu lu ngelihat, lu puter nih mobil, lu lihat, lu kayak lu beli mobil baru turun dari dealer, bro. Jadi kayak 3000 km tahun 2014, 8 year. Mobil ini kemana aja, John?
Ya kan? Jadi memang, wah, sampai nggak bisa berkata-kata kok. Wah, itulah yang namanya rezeki sudah ada yang ngatur, John. Di saat lo lagi bingung, gue lagi bingung kan kemarin, aduh, bikin konten apa ya, kok kayaknya konten gini-gini aja ya kan. Akhirnya gue bukan mengeluh, tapi gue merasa gue perlu dorongan. Oke, gue malam itu gue berdoa, gue minta dituntun, minta petunjuk. Besok gimana ya kira-kira ya. Pucuk dicinta ulang pun tiba, John. Jam 10 gue dapat kabar dari one of my best friend juga. Dia telepon, dia bilang ada temanku, beliau mau ketemu, mau kasih lihat mobil. Dan dia nggak ngomong mobil apa. Begitu gue datang, gue ngeliat mobil ini. Gue ngobrol dulu sama omnya 2 jam. Baru gue close the deal sama dia. Jadi memang nge-close deal gini nih nggak bisa kayak lu datang, wah mobilnya bagus oh, gini. Berapa nih? Kita harus straight to the heart dulu. Kalau dulu udah straight to the heart, nanti baru kita bisa tahu. Istilahnya bukan artinya lu straight to the heart ke orang itu untuk menekan harga, tetapi untuk mencapai tingkat keikhlasan dia juga, John. Karena memang mengikhlaskan sesuatu yang sangat spesial kan susah, John. Jadi istilahnya saling you oke, I oke, semuanya beres. Oke, kita berbicara lagi tentang spek mobil ini. Ini adalah LX570 Luxury, di mana Luxury sendiri dari F-Sport itu banyak sekali perbedaannya, tetapi back in time ketika kita di 2014 kita akan lebih menikmati body yang dengan model F-Sport begitu tuh. Yang gede dan lebar ya kan. Udah gitu dia ada air scoop lagi di sini sehingga suaranya itu lebih racing. Terus ada logo F-Sportnya. Tetapi lagi-lagi John, mobil ini akan menjadi salah satu SUV modern klasik yang akan kalian nikmatin. Misalkan gini, oke, lu lower the ring ke 18, lu ganti BF Goodrich All-Terrain, lu bisa ajak mobil ini overland sedikit. Sehingga dengan tidak adanya body kit, mobil ini akan lebih mudah approach angle dan departure angle belakangnya kalau kalian mau melakukan off-road. Jadi ya boleh dikatakan ada plus ada minus. Kalau lu mau lebih mewah lagi ada body kit. Tetapi kan gini, time by time body kit itu kan yang namanya karet ini kalau kita sering cuci namanya kan ntar air masuk gitu-gitu, lama-lama ya nanti akan cepet turun ya kan. Udah gitu model yang ada body kit sama model yang nggak ada body kit itu selera. Kalau gue lebih suka yang tidak ada body kit, ini modelnya lebih timeless. Oke. Gila om. Wah. Jadi mungkin gue sebenarnya ya om, kalau lo bikin vlog ini, gue nggak perlu ngomong aja udah gambarnya udah bisa menjelaskan kan mobil ini seperti apa kan. Dan juga kita lihat di bagian belakang sini. Masih plastik John. Dan even plastik bagian depannya pun masih tersimpan dengan rapi di belakang nih om. Dan lu begitu lu masuk gini, 1, 2, 3. The smell is very nice. Jadi memang lu smell new car-nya tuh bener-bener bukan kayak buatan dari satu parfum, tapi memang ini mobil maunya masih mobil baru John. Wah gila John. Yeah. One more time. Bukanya aja masih halus banget John. Oke, jadi istilahnya for some people gini, they can buy the new one 2022 punya. 2022 itu mungkin LX600. Tapi untuk orang punya LX570 dengan kilometer segini, ada satu kebanggaan tersendiri. Lu bangga lu bisa dapat barang ini. Yang kedua adalah lu bisa pakai mobil ini untuk down to earth gaya orang kaya. Bukan down to earth gaya orang menengah. Ngerti gak sih lu maksud gue? Kayak misalkan gini, di kalangan teman-teman dia itu semua udah pakai LC300. Ya dia pengen pakai LX570 tapi the special one. Jadi istilahnya lu pengen kelihatan nggak terlalu kaya tapi ya mobil lu keren gitu loh, kilometer 3000 kan. Jadi ya sudahlah. Oke, di bagian depan sini nih. Ini masih plastikan John. Ini masih plastikan John. Lu bayangin John. Nih. Nah, tuh, lu lihat masih plastikan tuh. Dan mungkin kalau gua ngomong orang bakal bilang, wah si Ben bullshit nih. Ini pasti kilometer rollback mungkin udah 20.000. Oke, have a look here. This. Oke, terus yang gue suka lagi adalah when you buy a Lexus, you will get a very good service. Kalau lu mau servis mobil, kalau lu mau beli mobil baru, mereka punya karyawan, mereka punya bengkel, mereka punya servis. Itu memang
top of the level banget yang kita boleh katakan adalah ini simple things nih. Ini kita lihat. Ini mungkin bagi sebagian orang, apa sih cuman air mineral, bener gak? Tapi mereka put in your car, ya ini sesuatu yang perhatian kecil yang membuat orang itu berpikir bahwa, wah, mereka memikirkan sampai situ ya kan. Terus kayak misalkan Lexus itu juga punya yang namanya Lexus Concierge Service, dimana kalau lo males mager bawa mobil lo ke tempat bengkel, grab a phone, telepon, dan dia akan jemput mobil lo untuk servis dibawa ke bengkel mereka. Kalau mungkin servisnya ringan, kayaknya kalau gua nggak salah ingat bisa servis di rumah. Dan juga mereka itu mempunyai reminder yang kayaknya halus banget untuk ngingetin kita untuk servis ya. Kalau misalkan dealer-dealer lain biasanya pakai spam by komputer, by apa. Kalau mereka tuh udah kayak ada timnya sendiri. Terus udah gitu salesnya mereka itu bukan sales yang kayak nge-approach orang tuh bener-bener ayo dong beli dong gitu ya kan. Tapi kayaknya tuh mereka tuh cara ngedeketinnya tuh memang udah diajarin sama company-nya tuh buat ngedeketinnya tuh dengan cara yang berbeda, cara yang unik. Iya. Salah satunya gue udah pernah beli juga buat temen gue, dan sales ini cukup baik dan juga gue sering banget om, bener-bener sering kayak gue nanya mungkin 30 kali ada om, dan gue nggak beli om, dan dia masih tetap layanin om. Keren tuh orang, keren, namanya Kevin nih nomornya. Oke Kevin, you're the lucky one, lo bisa gue rekomend di sini karena gue yakin lo melakukan servis sepenuh hati John. Jadi sukses selalu buat lo, semoga lo selalu sukses penjualan Lexusnya John. Oke, terus kita lihat nih om, ini beige itu kan lo kena keringat dikit kotor kan? Ya ini mau kena apa om, orang di dalam sini kan? Iya. Jadi pokoknya hari ini nggak ada test drive ya. Gua bawa ke bengkel aja, gue pakai towing 3 kali John. Dari rumah beliau ke sini, dari sini tadi pagi ke Lexus Menteng, dari Lexus Menteng ke sini pakai towing lagi John. Oke. Setirnya nih om, aduh, udah deh. Udah pokoknya teman-teman datang ke sini deh kalau mau lihat. Dan ini nomor Kenny, nomor gua sama nomor Mbak Rivi. Kalian bisa tanya tentang mobil ini seperti apa. Dan menurut gua adalah ini mobil, lu kalau apple to apple gini, analoginya gini. Kalau orang-orang yang sudah merasa diri dia mapan dengan uang 1M lebih, mereka akan memilih LC200 atau enggak LX570. Tapi ada sebagian orang yang lebih berpikir bahwa mereka beli mobil muda, ya udahlah, biar terlihat lebih keren. Padahal sebenarnya ini mobil punya kelasnya tersendiri. Tapi bukan berarti orang yang beli tahun muda itu nggak semuanya itu OKB. Jadi ada juga orang yang gini om, lu beli mobil misalkan dari baru nih om, beli baru LX570 atau mungkin BMW X5 3 tahun. Mereka sudah ngitung depresiasinya di kantong dia berapa. Jadi misalkan 3 tahun gua bakal rugi 30%. Ya udah dia akan anggap itu sewa mobil. Tapi buat orang yang kira-kira nggak bisa ngitung ke situ, orang akan berpikir, aduh gue beli mobil ruginya 30% gitu. Jadi tetap semangat dan tetap bekerja dan tetap bersyukur untuk mendapatkan mobil impian kalian. Jadi dimanapun kalian beli mobil, sebelum beli ingat untuk selalu belajar dulu. Dan juga yang kedua adalah pastikan keuangan kalian sudah stabil untuk membeli mobil impian kalian. Oke? Terima kasih semua Johnny my friend, dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Tetap berdoa dan minta mukjizat. Bye-bye.